Shalom, shalom sahabat Bapak Ibu. Haleluya, Yesus Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Sahabat Bapak Ibu. Siapa yang merasa bahwa Tuhan Yesus baik? Kita semua tidak ada yang tidak mengalami kebaikan Tuhan, amin. Tetapi perhatikan sahabat Bapak Ibu, kembali lagi saya mau tegaskan melalui komunitas New Chapter, komunitas bab baru ini, kita membuka bab yang baru, lembaran yang baru untuk kita menjadi dewasa. Tapi tidak menutup kemungkinan kepada sahabat Bapak Ibu jemaat Tuhan yang masih bayi-bayi rohani, kanak-kanak rohani yang membutuhkan jamahan melalui kuasa berupa berkat dan mujizat. Kami tetap mendoakan sahabat Bapak Ibu. Tapi pokoknya setelah menerima berkat dan mujizat tersebut, mari kita bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa rohani sahabat Bapak Ibu. Karena firman Tuhan bilang, apalah arti kita memiliki segalanya di bumi ini, di kehidupan sekarang, tapi jiwa kita binasa nanti di kekekalan. Amin. Jadi sahabat Bapak Ibu, sekali lagi mari melalui komunitas ini kita belajar untuk bertumbuh dewasa. Untuk bertumbuh dewasa, mengarahkan hidup di langit baru, bumi baru. Ya. Berjuang untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan. Dan sahabat Bapak Ibu, tema renungan kita pagi hari ini yaitu dunia semakin jahat. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4 demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianati, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini firman Tuhan 2 Timotius 3, 1 sampai 4 sahabat Bapak Ibu. Dunia ini semakin jahat. Betul? Dan di Indonesia sendiri, kalau kita dengar berita kasus pembunuhan juga ada ya. Bukan ada, banyak juga. Dan ini menyatakan bahwa ini dunia loh semakin jahat loh. Orang tua bunuh anak, anak bunuh orang tua. Ya, itu jahat sekali sahabat Bapak Ibu. Nyawa sekarang seakan-akan tidak ada harganya sahabat Bapak Ibu. Seperti halnya yang sementara boleh dibilang viral atau yang sementara terkemuka dan mengemuka mengenai kasus sidang FS. Ya. Kristen loh dia sahabat Bapak Ibu. Yang dibunuh juga Kristen. Tapi jahat loh dunia ini sahabat Bapak Ibu. Jahat. Wah. Pelakunya ya yang disebut orang Kristen. Walaupun juga ya tidak juga bisa kayak disimpulkan wah semua orang Kristen enggak. Tapi ini setidaknya satu persatu orang ini dia menjadi contoh, menjadi peringatan bagi kita, amin. Bahwa dunia ini semakin jahat. Korupsi, di mana tersangkanya orang Kristen juga. Yang maaf kata terjadi di
Papua ya, di Irian. Saya juga tidak sempat mengikuti kalau sekarang apakah sudah mau dan bersedia untuk ditahan gubernur tersebut ya. Namanya, maaf kata saya sebutkan Lukas ya. Seperti halnya di ayat di firman di Alkitab ada loh. Wah, itu satu dari beberapa, dari sekian banyak kejahatan yang terjadi memang harus dibuktikan terlebih dahulu ya. Tapi indikasinya sudah ada sahabat Bapak Ibu. Dan ini jahat sahabat Bapak Ibu. Dunia ini semakin jahat. Apa yang kita mau harapkan dari dunia ini yang semakin jahat sahabat Bapak Ibu. Semua hal yang dulunya tabu, sekarang itu dianggap biasa. Dulu orang hamil di luar nikah disisihkan, betul enggak? Tersisih dari masyarakat, dari lingkungan sekitar. Sekarang menjadi hal yang wajar. Dulu kumpul kebo, wah, ketahuan diiring-iring di satu desa. Sekarang hal yang wajar. Dan yang melegitimasi, maaf kata, banyak yang mengaku dirinya pelayan Tuhan. Melegitimasi hal tersebut. Mempersilahkan hal tersebut terjadi. Dan juga tidak habis pikir. Pelaku kumpul kebo ini dengan bangganya kalau ke gereja merasa tidak bersalah. Jahat dunia ini sahabat Bapak Ibu, jahat. Banyak kita melakukan kesalahan, pelanggaran, tapi kita menganggap diri kita tidak bersalah. Kita menganggap diri kita layak mendapat pengampunan dan terus mendapat pengampunan, tidak menyadari betapa jahatnya diri kita di hadapan Tuhan. Dan kalau malaikat bisa berbicara, malaikat mau katakan, jijik melihat kehidupan kita. Betapa jahatnya diri kita, sahabat Bapak Ibu. Kedepannya dunia akan menjadi seperti apa saya tidak tahu. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan dunia pasti akan semakin terpuruk. Saya bukan menyumpahi sahabat Bapak Ibu. Tapi ini akan terjadi penggenapan firman Tuhan. Dengan demikian Tuhan akan datang menjemput kita, membawa kita ke tempat yang tidak ada lagi ratap tangis dan kertak gigi di Yerusalem baru, langit baru, bumi baru, sahabat Bapak Ibu. Dan melalui hal tersebut, sejatinya kita bisa melihat sahabat Bapak Ibu. Ya. Kita bisa melihat, seakan-akan kok Allah yang sekarang, perjanjian baru, kok terkesan seakan-akan diam, betul enggak? Pernah enggak kita merenungkan bahwa kalau kita baca perjanjian lama di dalam Alkitab, Allah itu terkesan Allah yang kejam, Allah yang tegas, Allah yang jahat begitu kan? Allah yang langsung turun tangan bertindak di saat bangsa Israel mulai menyimpang ke kanan dan ke kiri. Termasuk juga kalau taat, maka bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel yang mencoba menyerang bangsa Israel, maka Allah langsung turun tangan. Allah di perjanjian lama yang kita baca terkesan jahat, terkesan kejam, terkesan tegas. Tapi di perjanjian baru saat ini kita hidup di zaman anugerah, kenapa kok Allah terkesan diam? Allah terkesan tidak lagi kejam, tidak lagi jahat. Betul enggak? Orang yang melakukan kesalahan terus seakan-akan dibiarkan bersalah, kita mengalami ketidakadilan. Dan seringkali kita meminta tolong juga seakan-akan Allah diam, Allah tidak turut campur tangan membela kita. Padahal itu Tuhan sementara membela kita di saat Allah diam, sahabat Bapak Ibu.
Tapi kesan kita terhadap Allah yang kita sembah, Elohim Yahweh namanya, saat perjanjian baru saat ini, terkesan itu Allah kok lebih banyak diam begitu. Betul nggak? Lebih banyak diam. Banyak orang Kristen yang betul-betul berjuang hidup suci, hidup kudus, justru hidupnya semakin tertindas dan ditindas. Betul nggak? Pada waktu Yesus naik ke sorga, apa yang terjadi kepada murid-muridnya? Murid-muridnya semakin dimurnikan, bukan melalui fasilitas dunia, tetapi melalui peristiwa kejadian semakin dimurnikan, semakin ditindas, semakin murni. Betul. Kenapa sahabat Bapak Ibu? Kenapa? Kenapa Allah yang kita sembah di perjanjian baru, artinya bukan berarti Allah perjanjian lama, perjanjian baru beda, bukan. Tetapi sikap Allah di perjanjian lama dengan sikap Allah di perjanjian baru, seakan-akan menurut kita itu terkesan itu berbeda, betul enggak? Kalau yang kita baca dalam Alkitab perjanjian lama, wah langsung begitu. Satu sahabat Bapak Ibu jawabannya, karena pada masa perjanjian lama Yesus belum hadir. Sehingga Allah langsung turun pun terkesan kejam melalui didikan, hajarannya. Betul enggak? Ya. Karena Allah mau menyatakan Allah itu kudus. Allah itu tidak bisa cemar oleh apapun. Allah itu suci, Allah tidak bisa cemar oleh apapun. Jadi alasan kenapa Allah yang kita sembah saat ini, masa ini, seakan-akan Allah terkesan diam, berbanding terbalik dengan perjanjian lama. Karena pada waktu perjanjian lama itu Yesus belum hadir. Nah saat ini Yesus sudah hadir. Dan Yesus sudah naik ke sorga. Yesus sudah selesai mengerjakan tugasnya. Sekarang kita yang harus mengerjakan keselamatan, menyelesaikan keselamatan yang telah dianugerahkan bagi kita. Jalannya sudah ada, yaitu Yesus. Kita harus mengikuti jalannya, jejak hidupnya. Ngerti ya? Sehingga di saat saya katakan serupa dengan Yesus, artinya apa? Kita harus memiliki kualitas pikiran dan perasaan sama seperti Yesus. Gairahnya untuk menyenangkan Bapa. Tidak pernah meleset. Baru yang kedua, kenapa Allah di perjanjian lama terkesan jahat dibandingkan Allah yang kita sembah saat ini? Sahabat Bapak Ibu, percaya atau tidak, saat ini Allah sementara memurnikan semua manusia. Amin. Kita semua sementara ditapis. Yang mau berjuang hidup kudus akan semakin dikuduskan oleh Allah Bapa melalui peristiwa dan kejadian yang Allah Bapa izinkan terjadi. Untuk menjadi sarana bagi kita untuk semakin kudus, untuk semakin suci, untuk semakin sempurna di hadapan Bapa. Tetapi ingat sahabat Bapak Ibu, sebaliknya juga, orang yang berdosa semakin dimurnikan, semakin disempurnakan dosanya, sampai benar-benar tidak bisa berbalik. Wah, kok seperti itu? Ya iya, kita bisa berkaca dari Firaun. Tujuan tulah supaya sebetulnya Firaun apa? Bertobat. Semua yang kita alami belakangan ini, semua menimpa bukan hanya orang Kristen tetapi orang yang tidak beragama sekalipun mengalami hal ini. Tapi semua itu tergantung respon kita. Mau Kristen sekalipun diri kita, tapi kalau misalnya kita tidak menyadari bahwa ada kebaikan Tuhan di dalamnya, ini merupakan sarana fasilitas yang Tuhan izinkan agar kita menjadi semakin kudus, semakin sempurna, kita ditapis Tuhan. Maka semua sia-sia sahabat Bapak Ibu. Kita bisa jadi tergolong orang yang justru dimurnikan dosa kita. Dimurnikan dosa kita bukan berarti dosa kita jadi suci, bukan, tetapi semakin disempurnakan dosa kita. Sampai-sampai kita tidak bisa berbalik lagi. Kita tidak bisa percaya Tuhan lagi. Sama seperti Firaun, akhirnya apa? Firaun dikeraskan hatinya bukan Allah mengeraskan hati secara mistis, bukan. Melalui peristiwa dan kejadian yang Allah izinkan, dia, Firaun sendiri memilih untuk hatinya keras. Padahal kesempatan demi kesempatan Allah senantiasa berikan kepada kita. Tetapi karena tidak menyadari apa yang kita perbuat, sama halnya dengan Firaun, tidak menyadari apa yang dia perbuat, padahal kesempatan demi kesempatan, tulah demi tulah diberikan supaya bertobat, tapi dia tidak mau bertobat. Akhirnya dosanya semakin disempurnakan.
Kita bisa melihat keadaan sekitar kita, sahabat Bapak Ibu. Seperti tadi di awal saya sampaikan. Kejahatan itu semakin terang-terangan dilakukan loh. Dulunya perselingkuhan itu menjadi satu hal yang tabu sekali. Sekarang bangga. Istri meninggalkan suami pergi ke daerah lain. Kemudian kumpul kebo dengan orang lain. Pergi ke gereja menyatakan bahwa ini suami saya. Bisa jadi mengatakan akte pernikahannya hilang dan lain sebagainya. Wah, terang-terangan sahabat Bapak Ibu. Gereja pun kan tidak tahu. Pun setelah di gereja melayani. Jahat dunia ini sahabat Bapak Ibu. Semakin jahat dan dunia ini semakin mengantar kita kepada yang namanya kejahatan. Tapi semua tergantung kita. Kita mau disempurnakan menjadi seperti Kristus atau kita mau disempurnakan dosa kita. Sehingga kita tidak bisa berbalik kepada Tuhan. Sehingga sahabat Bapak Ibu, saat ini yang mendengarkan kebenaran ini, mari kalau kita merasa diri kita belum berkenan di hadapan Tuhan, segera bertobat dan berbalik. Karena waktu kita tidak tahu sampai kapan kita masih hidup. Amin. Sahabat Bapak Ibu, pagi-pagi sudah menerima hal yang begini, saya percaya bahwa sahabat Bapak Ibu hari ini akan dimurnikan. Amin. Menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang jangan takutlah kalau bicara, mau dihajar Tuhan, mau dididik Tuhan. Tuhan itu bukan Tuhan yang jahat, sahabat Bapak Ibu. Tapi namanya kalau hajaran didikan seperti halnya kita anak-anak dihajar dididik, kita kayak takut begitu ya. Tapi setelah kita menerima didikan itu, manfaatnya itu nanti kita terima saat kita besar. Kemudian jadi misalnya kita nanti masuk langit baru, bumi baru, ternyata hajaran Tuhan waktu di bumi ini ya. Haleluya. Seperti halnya saat kita dewasa, ternyata hajaran orang tua kita ini, akhirnya saya bisa menjadi ini, saya menjadi itu. Amin. Luar biasa. Ketiga sahabat Bapak Ibu, kenapa Allah di perjanjian lama seakan-akan terkesan jahat dibanding dengan Allah yang kita sembah saat ini. Yang ketiga, dalam 2 Petrus 3 ayat 15 dikatakan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ketiga apa? Allah sabar. Amin. Allah masih sabar memberikan kita keselamatan, untuk kita memberikan kesempatan untuk kita beroleh selamat. Ini artinya apa? Sahabat Bapak Ibu, anugerah keselamatan benar sudah diberikan bagi kita. Tapi kita harus menyelesaikannya. Justru itu Allah dengan sabar memberikan kesempatan. Allah tidak turun langsung. Tetapi melalui peristiwa dan kejadian membuat, artinya menjadikan sarana dan fasilitas. Dijadikan sarana dan fasilitas oleh Tuhan untuk kita agar kita bisa semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Sehingga kalau misalnya kita, ini pun ya dalam kita menghadapi saudara kita, orang tua kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita. Kalau misalnya, kenapa ya kok mereka ini tidak mau dengar-dengaran, kenapa mereka tidak mau hidup suci, tidak mau hidup kudus, dan lain sebagainya. Ingat firman Tuhan ini, Tuhan pun sabar, kita juga harus sabar. Tapi kita juga satu waktu harus relakan. Apabila orang-orang yang kita kasih tidak mau untuk berjuang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Allah sabar, tapi ingat sahabat Bapak Ibu, dalam kesabaran Allah, kita harus ingat dalam 2 Petrus 3 juga ayat yang ke-7, tetapi oleh firman itu, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Walaupun Allah tidak tega dan sangat berat tentunya, bahkan dalam ayat Alkitab lainnya disebutkan roh dalam diri kita diingini oleh Bapa dengan cemburu. Tetapi karena pilihan manusia tersebut yang salah, maka tidak ada pilihan lain. Tempatnya di langit bumi sekarang yang nantinya jadi neraka, sahabat Bapak Ibu. Untuk itu kita harus tinggalkan semua kesenangan di mana Tuhan tidak menikmati kesenangan kita. Amin. 2, kita berjuang untuk menanggalkan manusia lama kita. Kita harus berjuang untuk menanggalkan manusia lama. Nanti Tuhan akan
memberikan sarana fasilitas berupa peristiwa kejadian. Tuhan akan memberikan sarana fasilitas, Tuhan akan mengizinkan orang-orang menyakiti kita. Tuhan akan mengizinkan bahkan orang-orang terdekat sekalipun menyakiti diri kita. Supaya kita tanggalkan manusia lama kita. Amin. Karena prosesnya bukan mistis, sahabat Bapak Ibu. Realistis. Sehingga menjadi kebiasaan, dan kebiasaan yang terus dipertahankan menjadi karakter. Amin. Demikian sahabat Bapak Ibu ya. Renungan doa pagi saat ini. Kiranya melalui renungan tersebut kita semakin mempersiapkan diri kita menghadapi dunia ini yang semakin jahat. Amin. Dunia semakin jahat, tapi kita semakin baik. Amin. Kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik sahabat Bapak Ibu, pengumuman besok hari berjumpa kembali bersama dengan NCC ya, New Chapter Community melalui renungan pagi jam 5 dan juga ada ibadah raya jam 10 pagi. Judulnya menyenangkan perasaan Bapa, menyenangkan perasaan Tuhan. Ya. Jadi untuk besok ibadah rayanya judulnya menyenangkan hati Bapa. Mari kita menyadari bahwa Bapa itu prioritas kita untuk kita senangkan. Dan sudahkah kita menyenangkan hati Bapa? Nah, ini yang akan kita dengarkan bersama besok hari ya. Penasaran besok hari ya, secara online maupun onsite. Onsite-nya di Perum Lintas Matungkas, Blok E nomor 18. Oke sahabat Bapak Ibu, dan sampai jumpa ya besok hari jam 10 di ibadah raya. Dan kita juga berjumpa minggu depan dalam doa pagi, hari Kamis juga ada doa puasa. Demikian sahabat Bapak Ibu, begitu juga sahabat Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan donasi, persembahan, kami juga membuka ruang. Di YouTube juga ada, di deskripsi ada nomor rekening kami ya. Itu masih nomor rekening pribadi sahabat Bapak Ibu. Tapi percayalah bahwa kami tidak akan menyalahgunakannya. Termasuk kami juga sementara penggalangan dana untuk merenovasi tempat ibadah sementara. Sehingga bisa menjadi comfort, bisa menjadi kenyamanan untuk beribadah. Dan nama Tuhan bisa semakin dimuliakan. Dan juga kami sementara menggalang dana untuk pengadaan alat musik. Yang ada sahabat Bapak Ibu yang rindu tergerak untuk menabur terhadap pelayanan kami mengucap syukur. Terima kasih juga kepada sahabat Bapak Ibu yang sudah juga memberikan ya donasi, persembahan atau sumbangan apapun bagi kami tidak memakai untuk kepentingan kami pribadi, melainkan benar-benar untuk kepentingan pelayanan di New Chapter Community. Terima kasih sahabat Bapak Ibu. Angkatlah kedua tanganmu sahabat Bapak Ibu, kekasih-kekasih Tuhan, permata hatinya Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Segala berkat daripada Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan yang ini bersama dengan Roh Kudus, menjadi bagian dalam kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Dan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan sahabat Bapak Ibu. Sampai jumpa ya. Besok hari Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat Bapak Ibu.